hari ini masih 470 rekan termasuk saya terkoneksi di 088. Untuk selanjutnya adalah program kerja channel. Program kerja channel adalah susunan atau program kerja dalam sebuah channel berupa rangkaian kegiatan yang diadakan sebagai pelaksanaan program kegiatan. Program kegiatan nyata di dalamnya adalah di dalam channel tersebut untuk mendukung adanya visi dan misi di sebuah channel. Tentunya dalam membuat visi dan misi adalah punya maksud dan tujuan. Dalam hal ini pemapar ingin menyampaikan maksud dan tujuan dibuatnya visi misi dan program kerja channel. Yang pertama adalah untuk mempermudah dalam membuat ataupun menentukan langkah-langkah demi mencapai tujuan utama dari sebuah channel. Yang kedua, sebagai pedoman untuk landasan sistem manajemen, dalam hal ini adalah manajemen channel. Dalam pengelolaan sebuah channel sehingga akan mudah dalam menyusun program channel. Untuk yang ketiga adalah sebagai kerangka dalam melaksanakan dan menjalankan setiap program channel yang sudah disepakati tentunya, dan tetap mengacu kepada visi misi aplikasi IndoWWT yang sudah ada. Hadirin WWT Lover, dalam membuat visi misi dan tentunya membuat program kerja channel juga ada hal-hal yang harus diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat visi misi channel. Ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah sebagai pemersatu anak bangsa. Di sini tentunya ada beberapa hal, contohnya persahabatan, menjalin silaturahim, dan tentunya juga menjaga kebersamaan. Di sini kita bisa mengarah atau bersumber kepada visi aplikasi IndoWWT, yaitu sebagai wadah media, jembatan komunikasi dengan informasi dari Sabang sampai Merauke untuk menjalin silaturahim antar warga negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri, yang berdasarkan Sumpah Pemuda, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan hal yang harus diperhatikan dalam membuat misi ataupun visi misi channel yang kedua adalah harus mengandung isi dan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sini bisa kita ambil contoh adalah mengandung hal-hal yang sifatnya pendidikan, kreativitas, juga menguji kompetensi yang ada di channel tersebut dari masing-masing warga. Kemudian hal yang ketiga adalah sebagai sarana komunikasi sosial kemasyarakatan. Tentunya bagaimana kita bisa menjalin komunikasi dengan baik, terutama adalah seluruh user ataupun pengguna aplikasi IndoWWT. Hal yang keempat yang harus diperhatikan adalah memperhatikan kearifan budaya lokal sebagai potensi keberagaman budaya daerah. Contohnya kita memperkenalkan beberapa budaya masing-masing daerah, itu adalah tentunya mengacu kepada kearifan budaya lokal. Hal yang kelima dalam membuat visi misi channel yang harus diperhatikan adalah mengedepankan kebersamaan dengan seluruh channel dan user ataupun pengguna aplikasi IndoWWT demi mewujudkan ketahanan nasional. Ini tentu sudah kita pahami semuanya sesuai dengan apa yang ada di aplikasi visi misi aplikasi IndoWWT.
Hadirin Indo PWT Lover yang luar biasa, malam hari ini masih bertahan rekanku di 472 user malam hari ini. Dalam membuat ataupun cara membuat visi misi dan program kerja channel, ada hal-hal ataupun langkah-langkah yang juga program kerja channel yang tentunya harus diperhatikan juga. Langkah-langkah dalam membuat visi misi dan program kerja channel diantaranya di sini adalah 1. Langkah-langkah dalam membuat visi channel bisa terdiri dari 3 ataupun 5 langkah. Ini adalah acuan yang dasar, yakni yang pertama, menjadikan warga channel ataupun sebuah channel tersebut untuk memahami dan melaksanakan dengan baik persyaratan dan ketentuan serta panduan pengguna dan etika dalam bermodulasi. Kemudian langkah yang kedua adalah menjadikan warga channel ataupun sebuah channel tersebut untuk bisa memiliki loyalitas, sinergisitas, dan rasa persaudaraan antar sesama warga channel tersebut ataupun dalam sebuah warga channel tersebut, dan juga sesama pengguna aplikasi Indo PWT. Hal yang ketiga ataupun langkah yang ketiga dalam membuat misi di sini adalah langkah ketiga hingga langkah kelima adalah menulis hal-hal yang berhubungan dengan visi channel tersebut. Di sini bisa ada yang berhubungan dengan program-program kerja channel, program harian, bulanan, seperti adanya doa sore, adanya meet up, adanya silaturahim ataupun anjang sana kunjungan ke channel lain. Ini adalah perlu diperhatikan, bisa dimasukkan dalam hal-hal yang cara membuat misi dari aplikasi Indo PWT, yaitu misi di setiap channel. Kemudian juga ada beberapa langkah cara membuat program kerja dari sebuah channel. Yang tadi adalah cara membuat visi ataupun misinya. Di sini kita juga pemapar membuat tahapan ataupun langkah-langkah dalam membuat program kerja channel. Yang pertama, memberikan pelatihan kepada warganya agar dapat memahami dan melaksanakan dengan baik persyaratan dan ketentuan, panduan pengguna, serta etika bermodulasi. Di sini tentunya wajib bagi leader-leader untuk bisa memberikan pemahaman. Yang kedua adalah memberikan pelatihan kepada warganya untuk menjadi motoris yang profesional. Ini adalah kewajiban dari leader penanggung jawab untuk memberikan pelatihan pemahaman kepada motoris-motoris yang ada di sebuah channel. Untuk hal yang ketiga adalah membuat program yang berhubungan langsung dengan misi nomor 3 daripada aplikasi Indo PWT, yakni apa? Yakni program yang sifatnya membangun komunikasi virtual dari Sabang sampai Merauke. Kemudian langkah yang keempat adalah membuat program yang berhubungan langsung dengan misi nomor 4. Ini harus diperhatikan, yaitu visi nomor 4 daripada aplikasi Indo PWT, menggali kearifan lokal sebagai potensi keberagaman budaya. Ini juga penting untuk bisa mengenalkan budaya-budaya lokal. Ini adalah salah satu kekayaan daripada bangsa kita. Kemudian langkah yang kelima dalam membuat program kerja channel adalah membuat program kerja yang berhubungan langsung dengan misi nomor 5. Ini luar biasa juga harus diperhatikan, yaitu
misi nomor 5 daripada aplikasi IndoWT adalah meningkatkan ketahanan nasional. Itu pemaparan dari tim 2 yang bisa disampaikan malam hari ini. Beberapa hal langkah cara membuat visi misi dan program kerja channel. Untuk selanjutnya pemapar dalam hari ini akan kembalikan terlebih dahulu ke moderator. Dipersilakan kepada Bapak Joko. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Jasmine yang telah menyampaikan materi tentang cara membuat visi-misi dan program kerja channel. Selanjutnya masuk pada acara tanya jawab. Pada acara tanya jawab ini akan dipandu oleh Bunda Cimut. Kepada Bunda Cimut dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudara Efek Joko selaku moderator di kesempatan malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Saudara Jasmine yang sudah membacakan pemaparan tentang bagaimana membuat visi misi dan program channel. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membuka sesi tanya jawab, saya sedikit menyampaikan kepada rekan-rekan IndoWT Lover yang bertanya, agar pertanyaan yang akan disampaikan tidak menyimpang dari tema yang ada, dan agar rekan-rekan yang bertanya bisa terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, ID, dan asal channel. Untuk tim 2, silakan membantu untuk memvoice dan menotis rekan-rekan yang bertanya nantinya. Baik, rekan-rekan semua, tepat pukul 20.50 waktu Indonesia bagian Barat, sesi tanya jawab saya buka. Saya minta untuk 2 spotting. Silakan bagi rekan-rekan yang mau bertanya, spotting. Baik, spotting sudah saya notis. Spotting pertama, Saudara Antonia. Untuk spotting kedua, Saudara Niko Apriliadi. Maaf kalau salah dalam penyebutan nama. Silakan untuk spotting pertama, Saudara Antonia, terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri, menyebutkan nama, ID, dan asal channel. Terima kasih. Saya Antonia, ID Arjuna 90 dari channel 90. Pertanyaan. Tadi disampaikan langkah-langkah untuk membuat visi dan misi. Ada 5. Yang pertama, memberikan atau kepada warga untuk memahami persyaratan dan ketentuan. Yang kedua, tentunya dituntut loyalitas. Yang ketiga, menulis hal-hal yang berhubungan dengan visi atau program channel tersebut. Pertanyaannya dan kelima ini saya tunggu, saya sudah pegang pulpen. Terus selanjutnya, menulis hal-hal yang berhubungan dengan visi misi. Pertanyaannya, kenapa cuma ditulis? Kenapa tidak mewujudkan atau mengadakan hal-hal yang berhubungan dengan program? Apakah cukup ditulis? Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Antonia dari channel 090, yaitu langkah-langkah cara membuat visi misi dari poin 1 sampai poin 4. Oke, untuk Saudara
Jasmine akan untuk menjawab dari pertanyaan saudara Antonia. Roger, baik, terima kasih untuk kesempatan saya. Terima kasih kepada saudaraku Om Antonia dari channel 090 atau 090 ya, mohon maaf, yang menanyakan tentang langkah-langkah daripada cara membuat misi dari channel. Di sini saudaraku tadi menyampaikan adalah ada 5 langkah. Namun perlu saya ulang kembali, langkah-langkah itu bisa terdiri dari 3 sampai dengan 5. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa itu hanya ditulis? Ini adalah langkah yang ketiga ya, menuliskan hal-hal. Nah, di sini terima kasih luar biasa untuk pertanyaannya, bahwa dalam membuat misi tentunya dimulai ataupun itu adalah bagian daripada keinginan sebuah channel. Tentunya dimulai dengan menulis. Kenapa? Itu nanti bisa diberikan kepada seluruh warganya dengan menuliskan, kemudian dibagikan, kemudian bisa dipahamkan. Sekali lagi bisa dipahamkan. Karena apa? Karena dengan menulis itu adalah bagian daripada leader untuk mempermudah memberikan pemahaman kepada warganya. Yang ditulis hal-hal yang berhubungan dengan visi daripada channel. Tentunya di setiap channel punya visi. Tidak mungkin channel itu menulis atau menyampaikan hal-hal yang hubungannya dengan channel-channel lain, tentu daripada channel tersebut sendiri. Makanya di sini adalah langkahnya adalah menulis hal-hal yang berhubungan langsung dengan visi channel. Jadi kembali lagi, nanti langkah ini adalah langkah untuk menentukan membuat misi daripada channel. Tentu harus ditulis, karena kalau hanya disampaikan dan diingatkan, ini sebuah tujuan. Kalau hanya sekedar disampaikan tanpa ditulis, pasti ada kealpaan. Makanya tulislah hal-hal yang berhubungan dengan visi, sehingga mudah memberikan pemahaman. Itu yang bisa saya sampaikan ke moderator. Terima kasih saudara Jasmine yang telah menjawab pertanyaan dari saudara Antonia. Sebelum saya kembali ke saudara Antonia, saya beri kesempatan kepada tim 2 untuk menambahkan jawaban dari pertanyaan saudara Antonia. Silakan tim 2. Baik, terima kasih. Sedikit menambahkan. Itu untuk masalah visi yang ditulis. Itu tujuannya untuk sebagai acuan yang mempersatukan semua pihak dalam suatu organisasi. Putus. Jadi Maaf untuk Bang Al-Amsudin, rekoneksi dulu. Terpantau, terputus-putus diterima. Oke, untuk mempersingkat waktu, kayaknya Bang Al-Amsudin terkendala jaringan. Terima kasih kepada Bang Al-Amsudin, walaupun tidak sampai tuntas, untuk menambahkan jawaban dari pertanyaan saudara Antonia. Sekarang kami beri kesempatan untuk kepada pendamping tim 2 atau tim tangkap edukasi untuk menambahkan jawaban dari saudara Antonia. Dengan segala hormat dipersilakan.
Silakan Kak Dian Novita, CPCCH dari 026. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya salam santun, salam hormat untuk para GWTRT, segenap tim tanggap edukasi dan seluruh user ya, sahabat Indopolitik Lovers yang hadir. Saya akan menambahkan ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Saudara Jasmine mengenai pertanyaan dari Saudara Anto Antonia. Kenapa kok langkah-langkah hanya 3 ya yang dipaparkan di sana, yang 4, 5 itu kok tidak seperti itu? Karena isinya sama. Jadi ada yang pertama dan kedua itu adalah wajib ada ya, untuk misi itu ada wajib ada, seperti contoh menjadikan warga channel 088 memahami syarat dan ketentuan panduan pengguna dan etika dalam bermodulasi, itu wajib ada. Yang kedua, menjadikan warga channel 088 memiliki loyalitas sinergitas, itu juga wajib ada. Yang ketiga, keempat, dan kelima itu adalah tentunya menuliskan hal-hal yang berhubungan langsung dengan visi channel tersebut. Jadi visi channel 08, contoh ya ini Om ya, jadi visi channel 088 apa? Nah, ini untuk langkah yang 3, 4, 5 itulah yang dituliskan untuk poin 3, 4, 5. Jadi sama, makanya tidak kita paparkan lagi. Itu dari saya. Dan untuk kenapa kok ditulis, jawabannya hanya satu, supaya bisa dibaca dan tidak lupa. Seperti itu. Kalau tidak ditulis tentunya yang ditulis saja seringkali kita lupa, apalagi tidak ditulis. Nah, tentunya setelah ditulis, dibaca, dan nanti dibaca, dipahami, dan dijalankan oleh semua user di channel tersebut. Terima kasih Kak Cimut Kente. Terima kasih ke Dian Novita, CPGCH 026 yang telah menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudara Anto Antonia. Dan saya kembali kepada Saudara Anto Antonia, apakah sudah bisa maksudnya dipahami dan dimengerti dari jawaban yang telah disampaikan oleh kedua rekan kita? Bang Anto Antonia, silakan. Baik, terima kasih. Untuk menulis bisa dipahami, artinya ada tambahan lagi, penjelasan, dijalankan, dipahami. Ya, cuma langkah-langkahnya bisa dijalankan dengan 3 atau sampai 5 cara. Ternyata yang disampaikan cuma 3, yang lainnya sama. Berarti saya bisa menyampaikan langkah-langkahnya bisa 3 atau 8. Yang keempat sama. Iya, sebentar Bang Anto Antonia, mungkin tersentuh atau memang ada sesuatu. Silakan Bang Andre Fran. Kalau nggak salah Bang Andre Fran, silakan. Ya, mungkin tersentuh ya Bang Andre Fran. Silakan Bang Anto Antonia. Terima kasih Bunda Cimut, terima kasih dikembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawaban rekan-rekan semua. Sukses selalu. Amin. Amin. Terima kasih Bang Anto Antonia yang telah memberikan suatu pertanyaan. Baik, untuk spotting kedua kepada Bang Niko Apriliadi. Silakan Bang untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Niko Apriliadi, ID Alpha Juliet Tango Quebec Delta, mewakili CH052 Irama Modulasi Nusantara. Ya, pertanyaannya ya, 2 pertanyaan. Yang pertama, kerangka acuan atau master plan daripada panduan membuat visi dan misi channel serta proker daripada sebuah channel ditarik ulur dari misi IndoPWT poin 1, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaannya adalah apa parameter daripada mencerdaskan ya yang ditarik ulur untuk menjadi pola atau kerangka membuat panduan visi dan misi. Yang kedua adalah apakah segala sesuatu yang dibuat dalam visi dan misi
channel ataupun Indo WWT ini sudah memenuhi semua nilai-nilai daripada Pancasila, Sumpah Pemuda, Bhinneka Tunggal Ika, dan satu lagi NKRI. Terima kasih. Kembali moderator ganti. Terima kasih Bang Niko Apriliandi yang telah menyampaikan dua pertanyaan. Yang pertama kerangka ya, apakah apometer jadi tarik ukur ya untuk sebuah visi misi. Yang kedua, apakah segala sesuatu channel, maksudnya ya di dalam satu channel sudah memiliki nilai dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan NKRI kalau nggak salah. Baik, sekarang kepada saudara Jasmine sebagai pemapar untuk menjawab dari pertanyaan saudara Bang Niko Apriliandi. Roger, baik, terima kasih untuk kesempatan yang berikutnya ya. Tentunya Bunda Cimut, saudaraku selaku moderator, saya akan menanggapi apa yang disampaikan saudaraku Om Niko ya, dari channel 052. Yang pertama adalah yang menjadi kerangka acuan itu mencerdaskan gitu ya, apa yang menjadi acuan gitu ya, gitu. Atau bisa di repeat Om Niko sekali lagi, mohon maaf, saya coba komunikasi dengan Om Niko terlebih dahulu ganti. Iya, pertanyaannya Om Jasmine, yang menjadi parameter ya, yang menjadi parameter mencerdaskan anak bangsa dalam pembuatan visi dan misi, itu parameternya Om Jasmine ganti. Roger, baik, di sini adalah acuan ataupun parameter untuk menjadi ini ya, membuat visi misi untuk mencerdaskan ya anak bangsa ya. Di sini luar biasa ya tentunya untuk aplikasi Indo WWT kita. Di sini konteksnya adalah aplikasi Indo WWT ya Om ya. Mohon maaf gitu. Jadi di dalam aplikasi Indo WWT sendiri sudah mempunyai misi. Visi ada, misi ada. Nah, sebagai channel tentunya channel adalah bagian daripada aplikasi Indo WWT ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Misi yang pertama. Di sini bisa leader itu satu, memberikan pembelajaran secara tidak langsung, memberikan pemahaman, memberikan kita etika bermodulasi, itu adalah bagian daripada mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ada beberapa hal lagi, leader bertanggung jawab untuk tentunya memahamkan syarat dan ketentuan. Ini adalah leader mengajak kita untuk belajar dengan mengerti, kemudian mengenalkan kearifan lokal. Ini adalah proses belajar. Makanya di sana adalah tentu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari rekan kita, saudara kita, dengan melalui modulasi berkomunikasi dengan rekan. Kemudian rekan saling menerima dan memberi apa hal yang tahu, apa hal yang tidak tahu. Di sini adalah bagian daripada mencerdaskan. Dan sekali lagi memang penting sekali. Di sini konteksnya adalah aplikasi Indo WWT, tentunya dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa adalah memberikan hal-hal yang baik. Itu adalah bagian daripada mencerdaskan. Memberikan pengertian, bertukar pengalaman adalah bagian daripada mencerdaskan. Contohnya adanya kegiatan-kegiatan program channel. Di sini ada program channel, kemudian ada tema, salah satunya adalah mungkin adalah kesehatan. Di sini memberikan pemahaman kepada orang lain adalah bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena rekan-rekan Indo WWT ini penggunanya akan bertambah pinter, bertambah tahu. Ini adalah mencerdaskan. Itu untuk pertanyaan yang acuannya adalah
menambah keilmuan daripada user itu adalah bagian daripada mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini sekali lagi yang jadi parameter adalah menambah keilmuan daripada user dengan cara apapun. Di sini acuannya tetap sebagai pengguna aplikasi IndoVWT. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kembali ke Om Niko. Untuk yang kedua ya Om ya. Yang kedua tadi disampaikan adalah apa sudah sesuai dengan parameter Undang-Undang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan yang lain gitu ya Om. Bisa diulang kembali Om, kalau saya nanti salah paham ganti. Oke, iya. Maksudnya saya membaca kalau visi dan misi IndoVWT ini menarik sebagian saja nilai-nilai dari Pancasila, Undang-Undang 45 dan Sumpah Pemuda ya. Jadi tidak semua. Ya. Nah, menurut Om Jasmin ya, minta pemahamannya, pandangannya. Kenapa tidak semua diambil ya kerangkanya atau nilai-nilainya, itu hanya sebagian saja. Begitu Om Jasmin. Ganti. Baik, terima kasih ya untuk pertanyaan yang kedua. Saya coba untuk tanggapi, yaitu kenapa daripada visi misi aplikasi IndoVWT itu hanya mengambil sebagian daripada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu aplikasi ini sudah memberikan kerangka, yaitu dicantumkan di dalam visinya, di mana visinya adalah bersumber atau berlandaskan Sumpah Pemuda, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini tentunya sebagian, karena apa? Kita adalah pengguna aplikasi. Dengan mengingat bahwa aplikasi ini siapapun bisa mendownload apabila sudah mempunyai yang namanya perangkat HP. Nah, di sini pengguna adalah majemuk, makanya Bhinneka Tunggal Ika diterapkan baik dari latar pendidikan, dari latar belakang suku, dari latar belakang agama. Nah, tapi di sini diterapkan nilai-nilai Pancasila, memang tentunya adalah sebagian, di mana diperkenalkan di setiap kegiatan ada pembacaan Pancasila Sumpah Pemuda. Ini adalah untuk menciptakan, untuk menumbuh kembangkan daripada user itu adalah cinta tanah air, dan sebagai user-user yang punya etika, yaitu biar punya sifat humaniora, mengorangkan orang. Ini adalah nilai luar biasa daripada Pancasila. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Jasmin yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Niko. Tapi sebelumnya saya kembali ke Saudara Niko. Saya beri kesempatan kepada tim 2 untuk menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudara Niko. Silakan untuk Bang Efek Joko. Terima kasih Bunda Cimut selaku moderator pada malam hari ini. Saya menambahkan untuk pertanyaan yang menjawab yang pertanyaan kedua tadi itu ya, untuk visi misi IndoVWT ini apakah sudah sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal dan Sumpah Pemuda. Ini tadi sebagai sudah dipaparkan oleh saudara saya Bapak Jasmin ya. Jadi saya tambahkan, nah ini untuk ini kebinekaan, membangun persatuan, yaitu membangun komunikasi virtual dari Sabang sampai Merauke. Nah ini sudah menyangkut RKRI. Nah di sini lalu menggali kearifan lokal
bukan budaya ini, jadi seluruh Indonesia ini. Nah, dengan adanya visi misi ini sehingga seluruh masyarakat Indonesia ini setelah membangun komunikasi virtual, nah saling berkomunikasi, nah dari Sabang sampai Merauke dari berbagai macam suku, nah sehingga akan terwujud lagi yaitu kalau sudah bersatu mereka ini meningkatkan ketahanan nasional ini. Nah ini jadi visi misi ini sudah mencakup semuanya, dari tidak Sumpah Pemuda, Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan